Nah ini yang ini Itu yang apa sih? yang velvet Oreo. Velvet Oreo. Coba gimana rasanya? Gimana? Wow, endulita. Pemirsa. Endulita ya. Jadi ada Oreo gitu. Apa gimana? Nggak tahu saya Oreo. Hah? Kamu mau kulub ini? Yang dimakan. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mr. Kurdi. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa dari Cikoncang. Jadi apa namanya? Sekalian Pandi ini mampirlah ke rumah Mr. Kurdi. Kediaman ya. Oke, Kediaman. Jadi malam ini kita akan membahas apa namanya? Bukan membahas sih, tapi Q&A. Jadi kita akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Andi dan beliau akan menjawabnya dengan sejujur-jujurnya gitu. Ujian kali ya. Ini kan tentang Q&A-nya tentang apa namanya? Cinta. Iya, tentang cinta. Jadi untuk terlebih dahulu kita perkenalkan siapa gerangan, oke? Boleh dikenalkan? Nggak harus perkenalan, semua orang sudah tahu. Andi dari Cikoncang. Tapi yang lebih akrab, biar akrab panggil aja gitu, Awe atau siapalah. Dan saya alhamdulillah dari semenjak sekolah, dari zaman sekolah sampai sekarang kita berteman baik. Berteman baik ya. Tidak ada apa namanya kecemburuan, apa apa namanya lah kayak gitulah pemirsa ya. Jadi jangan lupa kita juga sering minum kopi dari Ilusi Kopi pemirsa nih. Ilusi Kopi mantap kopinya. Ini kopi apa namanya ya, kopi susu gula aren nih dari Ilusi Kopi. Kalau misalkan pemirsa mau membeli ini di pinggir BJB Malingping, oke? Saya jauh-jauh loh dari Bendungan Cikoncang hanya untuk beli ini nih. Ya beli kopi di samping BJB itu yang nama itunya apa? Nama perusahaannya apa? Ilusi Kopi ya? Ilusi Kopi. Dan ini bermacam-macam loh rasanya. Ada vanilla latte, terus ada velvet Oreo, ya. Ada cappuccino juga. Ada apa nih? Droko Crunch. Ya. Ini langganan saya. Kalau saya ke Malingping pasti mampir di Ilusi Kopi. Ilusi Kopi ya. Jadi kalau misalkan pemirsa yang ada mau niatan membeli di samping BJB, oke? Nanti lokasinya saya cantumkan di bawah ini. Okay? Harganya bersahabat, cuman 10.000 ya. 10.000 aja. Jadi kembali ke apa namanya pokok pembahasan kita bersama Bapak Andi. Tadi sudah perkenalan kan? Sudah. Ya, jadi ini apa namanya asli Cikoncang ya? Asli Putra daerah. pemirsa. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama buat Andi Simangunsong. Oke. Andi Simangunsong. Untuk yang pertama, apa yang selalu menyemangati Anda ketika Anda itu terpuruk? Pertama keluarga ya. Keluarga dari mulai orang tua, istri, dan yang paling saya semangat dalam hidup itu anak. Jadi anak itu emang pokok pertama lah. Iya. Jadi ya. Iya. Itu anak itu jadi tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Biarpun misalkan Betul. bercerai-berai ya, amit-amit ini ya. Biarpun bercerai-berai tetap anak itu disebutnya anak, bukan mantan anak. Nggak ada. Nggak ada mantan mertua, nggak ada. Nah, tidak ada pemirsa. Jadi kata Pak Andi itu, jadi yang selalu menyemangati ketika Andi ini terpuruk, satu keluarga, yang kedua anak. Nggak. Gimana? Anak, istri, ibu itu udah masuk keluarga. Dan yang kedua itu sahabat. Oke. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, nah kita kembali ke teman. Teman yang baik itu menurut Anda itu bagaimana sih? Teman yang baik itu kan di sekeliling kita kan
biarpun misalkan kita selalu bersama kan ada yang julid, yang julidah, itu kan. Apa menurut Anda itu teman yang baik itu apa namanya, bagaimana? Teman, kita memuji teman itu gampang. Soal duit aja dulu. Makanya saya paling nggak mau kalau sudah berurusan sama duit, apalagi sama teman juga ya. Sini dong, sini lihat nih. Saya di sini. Oke. Bukan ke pemirsa, ke sini dulu guys. Nah, pertama melihat teman baik itu pertama dari duit, itu kan. Yang kedua masalah, Ya, benar. itu kan. Benar. Kalau kita banyak duit, semua orang pasti mengaku saudara, sahabat. Iya. Kalau kita lagi miskin, lagi terpuruk banget di Lagi bawah, kurdi. lagi kurdi, Kurang duit, kurang didik, kurang segalanya ya. jangankan teman ya, Harimau pun harimau pun menjauh. Harimau pun menjauh. Dan yang kedua tentang permasalahan. Saya pribadi banyak masalah, ya, banyak banget masalah. Dan alhamdulillah dukungan nomor satu itu dari keluarga. Ya. Yang kedua itu dari sahabat. dari sahabat ya. Jadi Itu juga 100/2. 100 banding 2. Iya. Oke. Jadi intinya gini pemirsa. Jadi Mana ini yang? Oh ini itu yang apa sih? yang velvet Oreo. Velvet Oreo. Coba gimana rasanya? Gimana? Wow, endulita. Pemirsa. Endulita ya. Jadi ada Oreo gitu. Apa gimana? Nggak tahu saya Oreo. Kamu mau kulub ingus yang dimakan gitu ya? Pokoknya kalau dimakan di siang hari ini lebih mantap ya. Lebih nyus ya. Lebih segar. Lebih segar gitu. Jadi kata beliau tadi memaparkan tentang teman yang baik itu bisa diukur dari Materi lah. dari segi uang gitu. Kita meminjamkan uang kepada teman. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak Andi, Ya siap. Pak Andi pernah tidak merasakan patah hati? Dulu sih pernah ya. Kalau sekarang kan udah berkeluarga. Ya. Jadi ya paling masalah dari anak lah. Apalagi dalam rumah tangga itu yang pertama anak, yang kedua dari orang tua. Iya, dari Mitoha ya. Dari orang tua lah. Orang Mau orang tua kita, mau itu mertua. Banyak loh kali keluarga itu banyak. Jadi intinya kita harus saling mengerti lah. Gitu. Jadi apa namanya, pernah merasakan patah hati juga ya pastinya. Ya. Ya, jadi Patah hati. sekarang kan sudah berumah tangga, kita tidak membahas untuk yang masa lalu lah. Gitu ya. Oh iya iya. Betul. Jadi tadi disampaikan oleh beliau patah hati emang semua manusia juga pernah merasakan patah hati. Gitu pemirsa. Jadi untuk pertanyaan yang keempat nih, ini pertanyaan yang smart people pemirsa. Lebih bagus nikah dulu atau mapan dulu baru menikah? Semua orang ya, menurut saya itu beda-beda prinsip. Ya mungkin prinsip saya sih mendingan nikah muda. Ya. Pertama, indah ketika makan sepiring berdua. Indah ketika kita tidak punya uang, gitu kan. Tapi jangan salah, ada orang yang berpikir mapan dulu baru nikah. Kalau saya sih prinsipnya dulu waktu saya menikah itu umur 20 tahun. Oh, nikah umur 20 tahun? Iya. Umur Berarti 20 sekarang tahun. rumah tangga itu kira-kira berapa tahun? Hampir 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Buset. Jadi emang udah benar-benar udah diuji ya. Udah melewati pahit, ujian lah. manis. Iya. Dan ujian itu dalam rumah tangga nggak akan ada habisnya gitu. Selalu ada aja ya. Ada. Gitu. Yang penting kita bisa melewatinya. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Bapak Andi. Untuk pertanyaan yang kelima. Gitu. Pertanyaan yang kelima ini masih tentang wanita. Jadi wanita emang selalu terdepan ya. Benar ya? Iya. Gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara meluluhkan hati wanita? Wow, pertanyaan yang sulit, guys. Wanita itu cuma butuh 3. 1, kasih dia kenyamanan. Yang kedua, kita harus humoris. Yes. Dan yang ketiga, ya materi lah. Materi. Semua juga tidak ada materi makan apa. Ya, Beli kopi di Ilusi juga harus pakai duit. pakai duit. Gitu, pemirsa. Jadi ada 3. Yang ke satu, kenyamanan. Kenyamanan. Yang kedua, kasih sayang. Iya, humoris lah. Humoris lah. Jadi bercanda. Jangan garing. Jangan garing. Jangan kan? garing. Kalau jadi cowok itu jangan sok cool, sok pendiam, jangan. Iya.
yang terakhir itu materi, duit, pemirsa, duit semua juga diperlukan duit. Oke. Oke, mantap sekali jawabannya, Mr. Andi. Oke. Pertanyaan yang ke-6. Apa yang harus kamu lakukan jika belum bisa move on? Barangkali Anda ini tipe-tipe lelaki yang belum bisa move on dari kekasih waktu dulu. Move on ya. Move on. Tapi ini saya kasih contoh aja ya. Soalnya saya nggak punya masa lalu. Saya kasih contoh aja nih. Kalau yang belum move on, main, makan, liburan. Udah itu aja. Main, Kalau mau makan, liburan. Iya. Udah pasti hilang tuh. Pasti hilang. Pasti hilang. Tapi setelah datang ke rumah, Itu lagi. pasti Betul. Tergantung kita sih. Tergantung Iya. kita. Jadi untuk move on itu tergantung pola pikir kita masing-masing, Ya. pemirsa. Jadi biarpun misalkan kita dibawa peruah riah gitu ya, biarpun dibawa senang bahagia, tetap kalau misalkan otaknya bersatu tujuan, satu wanita yang kita belum bisa move on, tetap pasti kepikiran gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan. Wanita idaman Anda itu seperti apa? Wanita idaman. Wanita idaman mungkin semua orang punya pemikiran yang sama. Yang pertama, soleha, sopan, Ya, berpendidikan. ya. Tapi kalau masalah jodoh susah. Tapi kebanyakan yang pria idamankan itu dari wanita ada 3. 1 soleha, taat. Ya. Yang kedua sopan. Yes. Dan yang ketiga berpendidikan. Ya meskipun nggak berpendidikan punya kesopanan lah. Ya. Karena adab itu lebih Lebih penting. Ya, Jadi intinya kan biarpun tidak berpendidikan, yang penting beradab. sopan santun. Sopan santun. Bagaimana misalkan kalau misalkan yang sudah berumah tangga, bagaimana misalkan setelah si suami pulang datang ke rumah, Nah, ditanya lah apa butuh ngopi apa, tapi tetap ngopi mah tetap beli di Ilusi Kopi. Ya. Oke, ada Instagramnya, nanti saya cantumin ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, waduh, ini pertanyaan dari netizen ini, ya. Mr. Andi. Mr. Andi ini pernah tidak diselingkuhi saat pacaran? Diselingkuhi. Nah. Aduh, bingung nih kalau membahas percintaan. Soalnya saya pas mengenal cinta langsung sama Mamah Jian. Soalnya saya pas mengenal cinta langsung sama Mamah Jian. Gitu. Jadi saya nggak punya mantan. Saya dulu kenal sama Mamah Jian, langsung saya nikah, sampai sekarang alhamdulillah. Gitu. Tidak ada, tapi untuk rumah tangga mah pasti ya bertengkar ya. Pastilah. Temannya juga ya, pasti merasakan. Benda mati aja suka pakai truk piring di dapur. Hah? Itu kan ulah manusia itu sendiri kan. Hah? Gitu. Mangkok baik pakai truk. Dueh jadi Jakarta ya. Hah? Jadi ini anak orang disatu ke satu rumah. Orang lain disatu ke satu rumah. Dua sifat Disatukan. Itu tidak mungkin bersatu. Enggak. Jadi ada yang mengalah. Hah? Makanya saya sarankan untuk kalian yang nikah kemarin atau yang 1 tahun 2 tahun, tolonglah salah satu harus mengalah. Itu kuncinya. Jadi Jangan egois. Lelaki atau wanita yang masih Masih rumah tangga, berumur jagong. Baru seumur jagong, rumah tangganya pasti ada aja gejolak-gejolak yang Kalau kita udah senior. ya udah senior. Saya punya dua anak ya. 2 anak. Jadi emang cinta itu harus dikembangkan ya. Cinta itu dalam rumah tangga itu benar-benar sumber kebahagiaan. Ya, sumber kebahagiaan, sumber rezeki. Pokoknya mendingan kalian yang belum menikah nih ya. Jangan nunggu mapan. Jangan Tapi lupa niat dari hati. Niat Wanita dari itu cuma butuh satu loh, kepastian. dan tanggung jawab. Ya, betul. Oke pemirsa, Q&A malam ini kita sudahi. Pertanyaan, ada 10 pertanyaan sudah dijawab dengan baik, dengan sangat bijaksana. Untuk yang terakhir kalinya, Mr. Andi coba
sedikit memberikan saran kepada pemirsa maupun yang ada di alam gaib, alam nyata. Apa ini? Perkataan apa? Tentang apa? Ya tentang cinta, tentang yang orang yang sudah berumah tangga, yang belum mapan tapi dia mau berumah tangga, tapi dia tidak belum apa namanya, Belum pede gitu ya? belum pede lah. Saya sarankan untuk kalian yang para jomblo dan yang masih pacaran, saya sarankan untuk segera menikah. Karena kalau begitu saja yang ada dosa, gitu kan? Ya. Intinya niat lah, niat dalam hati. Karena wanita itu cuma satu, ya, butuh kepastian. Oke, terima kasih Mr. Andi sudah berbagi ilmu ke channel Mr. Putri. Dan kepada pemirsa yang ada di alam gaib, alam nyata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin loncengnya, oke? Jadi untuk terakhir, kalau misalkan pemirsa yang masih penasaran dengan ilusi kopi ini di mana tempatnya, nanti saya akan bagikan, oke, di bawah ini, oke? Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.